Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya insan pengadaan dimanapun Anda berada. Pada VT kali ini izinkan saya menyampaikan suatu ulasan sebagai ahli pengadaan barang jasa level 4 Madya terhadap peraturan Presiden perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018, yaitu peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 yang baru dirilis 2 hari yang lalu dan baru disebarkan kurang lebih kemarin, ya. Jadi ini masih menjadi hot issue dalam beberapa jam terakhir, bahkan sejak semalam. Dan pada VT kali ini izinkan kami menyampaikan telaah terhadap pasal-pasal yang dirubah di Perpres 46 tahun 2025 ini, ya. Dan seluruh materi-materi ini kami bagikan gratis pada siapapun, bahkan file PDF telaahnya pun kami daftarkan ke ISBN e-book sebagai salah satu buku resmi supaya menjadi telaah menjadi sebuah dasar literasi ke depan dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya sebatas ulasan-ulasan saja di grup WhatsApp dan grup Telegram. Oke, kita langsung ke TKP. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, izinkan pada bagian awal ini kami memperkenalkan diri, ya. Ini nanti adalah yang akan kami ulas, dan insya Allah kami akan bagikan eh, hal-hal yang lain yang perlu menjadi eh, dukungan dari telaah ini, yaitu yang pasti adalah telaahnya itu sendiri, yaitu file ini. Kami bagikan file ini gratis, Bapak Ibu, ya. Telaah pasal Perpres 46 2025 tentang perubahan kedua Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini supaya memudahkan pemahaman, kami coba buatkan mind map-nya, ya. Kami coba buatkan mind map-nya, PPT-nya. Ini kami bagikan gratis. Kami bagi menjadi 2 bagian, ya. Bagian satu dan bagian 2. Silahkan dimanfaatkan, di-download tanpa perlu izin, ya. Rekan-rekan semuanya, disclaimer bahwa ini saya tidak mewakili LKPP. Saya mewakili diri saya sendiri sebagai ahli pengadaan level 4 Madya. Saya hanya menelaah pasal-pasal apa adanya, ya, untuk memudahkan rekan-rekan semuanya. Dan kami tidak menuangkan dalam bentuk matrik-matrik yang biasanya, itu biar LKPP, kan itu ya tugasnya, ya. Kami hanya menyampaikan dalam bentuk seperti ini supaya juga bisa menjadi dasar literasi bagi siapapun, bukan hanya pemerintah, bagi dunia kampus, ya, dunia perguruan tinggi, universitas, adik-adik mahasiswa, guru, peneliti, dosen, ya, dan siapapun yang ingin meneliti tentang kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, ya. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan, nah ini dia, ya, mark map-nya, ya. Jadi ini mark map-nya yang kita akan bagikan. Silahkan nanti dimanfaatkan sebesar-besarnya, ya. Oke, pada bagian awal sekilas saja izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, mengenai diri kami, ya, karena ya tidak semua orang mengenal saya, Bapak Ibu. Oke, ini adalah saya Gus Arif Rahman, Bapak Ibu, ya, pengelola pengadaan barang jasa ahli Madya. Ini nomor saya, Bapak Ibu, ya. Rekan-rekan semuanya. Nomor saya pun juga sudah dipublis di berbagai media sosial sebenarnya. Jadi tidak sulit mencari nomor saya karena sudah terpublis dimanapun, dan semoga tidak dijadikan hal-hal yang tidak baik, ya. Insya Allah kami niatnya adalah eh, demi NKRI, ya, demi eh, kebaikan bersama, ya, tidak untuk mengajari siapapun. Saya penulis buku, Bapak Ibu, ya. Saya pengelola pengadaan barang jasa ahli madya pada BMKG RI, Property Advisor LKPP, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator kehormatan bidang pengadaan barang jasa pemerintah, pemerintah maupun non pemerintah, dan ahli penyusun SOP peraturan perundang-undangan. Ya, ini buku saya bestseller yang saya tulis dengan teman-teman saya, orang-orang hebat, ya, Pak Steven Zuri, Pak Rangga, Henani Rangga, ya. Seperti ini. Bisa Anda mudah mencari buku-buku saya di semua online shop.
ya. Oh, Ibu, ya, ini termasuk saya juga punya WhatsApp private ya. Silahkan jika rekan-rekan ingin mendapatkan pelayanan kami yang lebih private bisa bergabung di PBG Next Level ini ya. Nomor adminnya sama semua ya, nomornya ini ya. Nomor adminnya sama semua. Oke, ini buku yang tentang kontrak. Saya punya punya juga brand kaos Procurtis ya. Secara berkala saya juga mengatakan pelan. Ini adalah SK Property Advisor saya. Ini adalah sertifikat fasilitator kehormatan ya, yang diberikan oleh Pak Roni Dwi Susanto pada saat itu tahun 2021. Ini adalah SIM saya, kompetensi saya ahli media. Tapi ya, kalau Bapak Ibu tidak memahami apa arti kata ahli media, yang sampaikan ahli media adalah pemegang kompetensi pengadaan barang jasa level 4. Sejauh ini adalah tertinggi di Indonesia. Ini YouTube, ya, ini TikTok, ya Bapak Ibu, kemudian ini Facebook, ini Instagram, ya. Ini adalah berbagai portofolio yang sudah kami lakukan dalam menyusun berbagai SOP dan model dokumen di berbagai instansi ya pastinya pertama kantor saya sendiri BMKG, Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Mahkamah Agung, Basarnas, Komdiji ya sekarang Kominfo ya dulunya dan berbagai pemerintah daerah, daerah SUD ya dan sebagainya. Ya ini adalah penawaran-penawaran saya nanti bisa dipelajari sendiri. Ya ini bisa menawarkan berbagai jasa penyusunan peraturan-peraturan, kajian-kajian model dokumen ya baik untuk termasuk untuk BLU, BLUD, BUMN, BUMD dan termasuk juga untuk MJPKPK. Itu ya perkenalan. Nah, Bapak Ibu, eh, saya bisa saja menyampaikan versi yang ini ya. Biasanya orang suka dimanjakan dengan versi yang ini nih. Tapi izinkan saya mencoba meningkatkan literasi Bapak Ibu semuanya, yaitu tidak berupa versi PPT, tapi versi bukunya ya, telaahnya. Nah, Bapak Ibu dari semua pasal-pasal yang dirubah di sini nanti Bapak Ibu ya cara mudah membuka file ini itu file PDF Anda nanti itu adalah lihat headingnya. Jadi apapun aplikasi PDF nanti Anda gunakan itu insya Allah ada headingnya Bapak Ibu. Nah headingnya di sebelah kini. Jadi Anda bisa loncat-loncat gitu ya, bisa loncat-loncat. Oke, tuh Bapak Ibu. Ini nanti ini ada versi apa namanya versi PDF-nya pun juga ada ya Bapak Ibu ya kami siapkan dan kita akan ulas ya nanti ini. Oke, nih press. Nah ini dia. Oke ya Bapak Ibu ya. Nanti mari kita ulas sedikit demi sedikit Bapak Ibu apa isi dari perubahan-perubahan ini. Oke, mari kita ulas Bapak Ibu ya isinya secara cepat saja bagian-bagian yang berubah saja Bapak Ibu ya, bagian-bagian yang berubah saja. Oke, kita mulai dari awal dulu Bapak Ibu ya, Perpres. Perpresnya itu kayak bagaimana ya? Perpresnya sudah di-share di mana-mana, tidak perlu kita dan Anda bisa mudah mencarinya di googling ya. Perpres. Nah, ini dia. Caranya ya Perpres nomor 46 tahun 2025. Nah, ini yang luar biasa justru Kementerian PUPR yang pertama kali kita bisa mengunduhnya Bapak Ibu ya. Kementerian PUPR. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ini dia Perpresnya. Nah, tinggal ini ya. Nah, langsung terdownload sendiri. Nah, ini dia Perpres nomor 46 tahun 2025. Jadi, di googling saja, ketik kata kuncinya Perpres nomor 46 tahun 2025. Itu caranya ya, mudah. Nah, ini Perpresnya yang kita nanti akan bandingkan dengan Perpres-Perpres dengan Perpres yang lamanya. Oke, Oke, jadi apa nih yang akan kita ulas, Bapak Ibu? Yang pastinya adalah pasal yang berubah saja, Bapak Ibu ya. Disclaimer bahwa telah ini sekali lagi Bapak Ibu ya adalah hasil analisis dan interpretasi pribadi berdasarkan tinjauan literatur ya. Jadi tidak mengatasnamakan LKPP ya. Dan jika terjadi perbedaan silahkan percayai apa yang dikatakan LKPP saja ya. Nah, Bapak Ibu, di Perpres 46 ini merupakan perubahan kedua ya. Dan perubahan ini membawa sejumlah penyesuaian signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh pemerintah. Nah, ini telah mendalam yang telah dilakukan memperkenalkan beberapa perubahan penting, yaitu ya Pak, perluasan ruang lingkup dan definisi, ya, penguatan kebijakan dan etika, penyesuaian tugas dan kewenangan pelaku pengadaan, penyempurnaan perencanaan dan persiapan pengadaan, modifikasi metode pemilihan dan evaluasi, penguatan pengadaan elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penegasan pengadaan berkelanjutan, pengaturan spesifik pengadaan di desa, ini yang baru, dan peningkatan pengaturan sumber daya manusia pengadaan. Ini highlight utamanya ya, Bapak Ibu ya. Highlight utamanya. Nah, ini caranya adalah tinggal klik ini aja. Nah, diklik yang ini nih ya. Nah, diklik yang sebelah seperti ini ya. Itu akan nanti akan mudah jadinya kalau mau kembali gitu ya. Kembali gitu akan mudah langsung loncat ke pasal-pasalnya, Bapak Ibu ya. Dan ini kita buatkan telaahnya per masing-masing pasal dan perubahannya. Kalau malas membaca di pasalnya, langsung perubahannya aja. Apa sih yang berubah begitu? Nah, ini kita ulas ya. Yang berubah itu apa aja di sini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya kita ulas setelah telaah pasal satu. Nah, ini pasal satu. Pasal satu ini perubahan-perubahannya ada beberapa definisi yang berubah ya. Perubahannya penambahan ruang lingkup pelaku pengadaan. Jadi ada istilah institusi lainnya dan istilah pemerintah desa. Nah, ini ya. Dan sumber dananya APB desa. Nah, ini masuk menjadi bagian yang tidak diperlukan di pasal satu ya, angka satu ya. Di pasal satu angka satu pasal satu. Kemudian di angka 5A 5B ini perubahannya penambahan definisi baru untuk memperjelas entitas yang masuk dalam ruang lingkup pengadaan pemerintah. Nah, ini ya. Kemudian jadi itu kita lihat langsung di sininya nih, di Perpresnya ini berubahnya itu di ada penambahan baru nih. Nah, di sini nih. Nah, ini ya. Ada istilah baru yang dikenalkan di sini institusi lainnya. Nah, ini dia. Institusi yang menggunakan APBN dan atau APBD selain Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan BUMDes, ya, BUMDes, ya. Jadi itu disebut sebagai institusi lainnya, itu masuk sini. Kemudian pemerintah desa ini juga, kepala desa, atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, masuk dalam bagian dari Perpres ini. Kemudian angka 18C, 18D, setelah angka 18B itu perubahannya penambahan definisi baru terkait sertifikasi kompetensi dalam pengadaan barang jasa. Ya, dari definisi baru tentang sertifikat kompetensi itu dirubah ya di poin 18 ini. Hmm. Ya, dijelaskan di sebelah sininya ya. Nanti kita lihat. Nanti saya tidak membahas secara detail sekali ya. Nanti ada VT-VT yang lain akan menjelaskan. Setidaknya eh, izinkan di VT ini kami memandu Bapak Ibu bagaimana cara mudah membaca e-book ini. Yaitu lihat kuning-kuningnya aja kalau malas baca, nah lihat kuning-kuningnya, terus lihat angkanya di atas, terus lihat perpresnya. Oh, ini tuh perpresnya. Ya ulangi lagi ya, cara membaca buku ini adalah lihat kuning-kuning aja di perubahan, terus lihat atasnya ini pasal apa ya, nomor ayat berapa ya, nomor berapa ya, nah, lihat perpresnya. Nah, bandingkan dengan perpres yang lama. Itu caranya ya, cara mengundangkannya. Gitu. Ini tujuan dari VT ini hanya itu saja, Bapak Ibu ya. Kemudian ada perubahan penyusunan redaksi ya, yaitu perubahan definisi loka pasar, e-marketplace pengadaan barang jasa. Di angka 20 pasal 1, ya, angka 20 itu ada istilah loka pasar atau e-marketplace. Kemudian perubahan definisi e-purchasing di angka 35 itu menghilangkan frasa toko daring dari definisi. Jadi toko daring tidak ada. Nah, ini yang unik ya sebenarnya ya, Bapak Ibu ya. Padahal lebih ke situ toko daring sebenarnya, Bapak Ibu ya. Kenapa dihilangkan? Tapi apa boleh buat ya. Inilah kebijakan, ya, Bapak Ibu. Ini salah satu yang saya merasa sedih terus terang ya. Jadi di pasal telah pasal ini, Bapak Ibu, ada pasal-pasal yang saya senang sekali, alhamdulillah.
ya, terutama pasal 77 yang nanti kita akan ulas, ya, pasal 77 nanti itu ya. Tapi ada pasal-pasal yang saya sedih Bapak Ibu ya, tapi apa boleh buat, tidak mungkin semua pasal itu akan memuaskan semua pihak termasuk saya ya. Ya. Jadi sangat sedih ya, toko daring malah hilang ya. Kemudian di sini ada perubahan definisi pengadaan barang jasa internasional ya. Jadi penyusunan definisi yang lebih spesifik terkait sumber pendanaan dan keterbukaan bagi pelaku usaha nasional dan asing. Ada perubahan lagi definisi pengadaan langsung barang jasa lainnya di angka 40. Itu jadi perubahannya pemisahan definisi pengadaan langsung untuk barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. Jadi ada istilah baru itu, pengadaan langsung, pekerjaan konstruksi ya. Nanti kita lihat apa yang akan disampaikan LKPP nanti ya. Kemudian disisipkan 40A ini ya, perubahannya penambahan definisi baru pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang batasnya adalah 400 juta. Nah, ini ya, bukan 200 juta ya, 400 juta ya. Pasti pro kontra dan saya termasuk yang pro tapi dengan catatan tata kelola Bapak Ibu. Ya, nanti ada VT yang lain yang akan menjelaskan. Kemudian definisi usaha mikro dan usaha mikro dan usaha kecil. Wah, ini karena ini Bapak Ibu ya, di sepanjang Perpres ini dimanjakan sekali ini usaha mikro dan usaha kecil, malah diwajibkan pula ya. Penekanannya bukan TKDN tapi PDN, tapi dan usaha mikro dan usaha kecil, nanti dibilang-bilang kayak gitu. Jadi penyesuaian rujukan peraturan perundang-undangan. Ya, dari definisi ini merujuk pada PP mengenai kemudahan pelindungan dan pengelolaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Kemudian ada penyisipan pasal angka 4646A 46B di mana ini mendefinisikan perubahan definisi produk, definisi baru ya, produk dalam negeri dan produk ramah lingkungan ya di angka tersebut. Nah, ini ya, produk dalam negeri ini definisinya adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perkayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan proses yang menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Ya, ditambahkan pasal ramah produk ramah lingkungan di sini barang jasa termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini ya, itu ditambahkan di situ. Kemudian di angka 49 nih ada perubahan institusi lainnya yang tadi disampaikan ya di pasal 49. Di angka 50 ini definisi pengadaan berkelanjutan tambahkan penambahan dengan menambahkan kata institusi lainnya dan pemerintah desa. Jadi banyak kalimat-kalimat yang ditambahkan dua frasa ini Bapak Ibu. Institusi lainnya dan pemerintah desa. Sejujurnya saya juga belum mengetahui persis ya asbabun nuzul ya. Kenapa ditambahkan institusi lainnya ya? Ini akan mengurangi inovasi atau akan mencengkram inovasi atau justru meningkatkan inovasi. Kita lihat nanti perkembangannya Bapak Ibu ya. Institusi lainnya kok masuk-masuk sini ya pikirnya ya. Ya, kita lihat nanti. Insya Allah moga-moga tujuannya baik ya. Kita lihat nanti. Nah, kemudian perubahan konsolidasi ya, penyusunan redaksi definisi konsolidasi pengadaan barang jasa ya. Jadi definisi diubah menjadi strategi pengadaan dengan menggabungkan kebutuhan barang jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Beda ya, ini Bapak Ibu ya. Kalimatnya coba Anda perhatikan nah, beda. Kemudian di angka 54 dihapus ya, toko daring dihapus. Nah, sekarang kita masuk pasal 2 nih. Pasal 2 ini apa yang berubah di ruang lingkup? Langsung saja ke bagian kuningnya. Jadi pasal 2 ini memperluas ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah dengan menambahkan institusi lainnya dan pemerintah desa sebagai lingkungan tempat pengadaan dilaksanakan. Dan juga perubahannya adalah sumber anggaran yang mencakup juga APB desa, APB Des itu masuk dari pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian pendanaan yang bersumber dari pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri itu secara lebih jelas mencakup APBDes di huruf B. Nah, ini Bapak Ibu juga dari bagian yang bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup pengadaan barang pemerintah. Nah, pasal 5 apa yang berubah? Pasal 5 ini pada huruf D kata e-marketplace diubah menjadi loka pasar. Nah, kata e-marketplace diubah menjadi loka pasar. Ini adalah penyusunan penamaan saja ya. Tapi bukan saja sih ini ya. Jadi kemudian di huruf H redaksinya itu diubah dari mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif menjadi mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perubahan ini
menekankan bahwa tidak hanya penelitian dan industri kreatif saja gitu tuh, tapi juga pemanfaatan hasil-hasilnya. Ini yang diamanahkan di pasal 5 ini. Kemudian pasal 7 yang membahas tentang etika, apa yang berubah? Di pasal 7 yang berubah itu adalah di ayat 2 huruf D itu ditambahkan frasa institusi lainnya ya setelah kementerian, lembaga, perangkat daerah dan institusi lainnya IL ya. Jadi KLPD sekarang KLPDIL gitu ya, KLPDIL ya. Kemudian di ayat 2 huruf F, redaksinya itu total dirubah ya. Sebelumnya merujuk pada pengendalian langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama atau kepemilikan saham lebih dari 50% oleh pemegang saham yang sama, itu diubah menjadi frasa yang merujuk pada kriteria pemilik manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan pemberantasan tipikor dan pendanaan terorisme. Ya, jadi kalimatnya akhirnya berubah ya di huruf F-nya itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini nih. Jadi ini adalah membahas mengenai pertentangan kepentingan itu ditambah ini. Ya, kemudian apalagi disisipkan 2A ya, yang mewajibkan PPK memiliki sertifikat kompetensi PPK sesuai tipologinya. Nih pasal 7-nya ini ya, disisipkan di situ. Di ayat 2 ayat 2A ya. Ya, bahwa eh, PPK memiliki sertifikat kewajiban sertifikat kompetensi sesuai tipologinya. Tapi ada yang buat saya bingung nanti ya. Mohon komentarnya nanti ya, Bapak Ibu ya, mengenai hal ini. Ya, di bawah-bawahnya ini. Pasal 9, ini tugas dan kewenangan pengguna anggaran. Ini ada perubahan. Perubahannya di ayat 1 ya, disisipkan F2, yaitu memberikan kewenangan baru bagi pengguna anggaran untuk menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak, dan atau bentuk kontrak dalam kondisi tertentu. Apakah itu? Ya, mbuh, ya gitu masing-masing menerjemahkan ya gitu ya dibuat ambigu ya risiko tertentu. Nah, moga-moga ini ada turunannya ya supaya tidak dimanfaatkan hal-hal yang tapi dimanfaatkan hal-hal yang inovatif. Ini sebenarnya kalau best practice internasional bagus ya Bapak Ibu ya, tapi kalau wataknya orang Indonesia kayak bisa diginiin ya. Ya kita lihat moga-moga ini dimanfaatkan dengan hal yang positif. Atau malah justru jebakan dari pengguna anggaran sendiri ya gitu. Ayat 1 gitu ya disisipkan huruf F2. Ayat 3 itu lingkup pelimpahan kewenangan PA ya ke KPA itu adalah untuk pengelolaan APBD kepada KPA itu diperluas sampai hingga mencakup kewenangan pada huruf F2 yang baru ditambahkan tadi. Jadi KPA itu ya bisa menyesuaikan, ini juga keren loh kalimatnya ini, menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan, metode, jenis kontrak, dan atau bentuk kontrak dalam kondisi tertentu. Ya, ya itu jadi los bebas ini itu. Nanti orang bilang nggak buat apa ada perpres Pak. Ya, itu los bebas lah kata kita lah katanya APH nggak begitu ya Pak masalahnya ya Pak. Ya, itu harus benar-benar kuat di kajiannya ya. Pasal 10 apa yang berubah? Pasal itu tugas dan kewenangan KPA. Nah, ayat satu itu redaksinya sedikit disesuaikan dari sesuai dengan pelimpahan dari PA menjadi sesuai pelimpahan dari kata dari dihilangkan saja ya. Sesuai dengan pelimpahan dari PA menjadi sesuai pelimpahan dari PA ya. Ini mengingatkan kata dengan. Di ayat 5 ketentuannya diubah sebelumnya KPA pada PBJ yang menggunakan APBD itu tulisannya kan dapat merangkap sebagai PPK. Nah, sekarang ini aneh nih. Ini entah ini good news atau bad news ya. Kita lihat ya nanti kenyataannya. Jadi menjadi KPA pada barang jasa itu dapat melaksanakan tugas PPK. Jadi kalimatnya menjadi dapat merangkap diganti menjadi dapat melaksanakan tugas PPK. Frasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD itu dihapus. Jadi ini bisa berlaku untuk APBN, APBD, KPA-nya dapat melaksanakan tugas PPK. Nah, ya dalam melaksanakan tugas PPK ini entah ini bad news atau good news ini ya kita lihat ini kalau mau baca pasal jangan dipotong ya utuh ya kewenangan berubah dari merangkap sebagai PPK menjadi melaksanakan tugas PPK ini mengindikasikan bahwa KPA itu dapat menjalankan tugas PPK meskipun tidak secara formal merangkap jabatan PPK dan ketentuan ini ya berlaku umum tidak terbatas pada APBD saja APBN ya begitu
Nah, ini yang unik adalah di ayat 6. Nah, nanti mohon komentarnya, Pak. Ini adalah karena kebodohan saya belum tahu nih artinya apa frasanya ini. Bapak Ibu, ayat 6 ini mewajibkan KPA yang melaksanakan tugas PPK tadi itu memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa serta PPK. Jadi kita ingat di asal di pasal 17 tadi PPK katanya harus wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ketika itu adalah seorang KPA-nya yang melaksanakan tugas PPK, itu adalah memiliki pengetahuan. Nah, sama tidak pengetahuan dengan sertifikat kompetensi? Nah, mari kita silahkan mohon saya dibantu ya di komentar Bapak Ibu para ahli siapapun yang mendengarkan video ini. Oke, pasal 11 tugas PPK. Tugas PPK ini apa yang berubah? Yaitu pada huruf I ya, di ayat 1 huruf I. Tugas PPK itu diperjelas dengan penambahan frasa menginput kontrak dan sebelum mengendalikan kontrak ditambahkan ya menginput kontrak. Jadi ini tugas tuh ya. Ya, ini memaksa untuk PPK harus benar-benar input ya karena banyak kontrak-kontrak yang nggak terinput ya, siluman kontraknya ya. Gitu ya. Ini termasuk salah satu yang good news memang harus dikuatkan dari sisi tata kelola pelatihan ya karena bukan nggak mau input kontrak ya, tapi karena memang ya berbagai dinamika terjadi Bapak Ibu. Ya, ayat 2A yang secara eksplisit memastikan PPK memiliki sertifikat kompetensi. Ya, ini sesuai dengan tipologinya. Jadi ini diulang loh Bapak Ibu ya. Di ayat 2A itu jelas eksplisit loh ya. PPK itu memiliki sertifikat kompetensi ya. PPK sesuai dengan tipologinya. Nah, pertinyinya yang tadi itu kalau yang KPA menjalankan tugas PPK gimana? Nah, kita lihat nanti penjelasan dari LKPP Bapak Ibu ya. Karena kalau kita menafsirkan ini bisa bermacam-macam ya. Saya pun juga punya penafsiran sendiri. Bagi saya, Bapak Ibu, tetaplah kalau seorang KPA menjalankan tugas sebagai PPK, maka berlakulah yang ini. Wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tipologinya. Ya, ya, seperti itu. Bagi saya itu menerjemahkannya. Tapi silahkan kalau berbeda dengan saya, gitu ya. Gitu. Nah, ayat 5 penyusunan, jadi ayat 5 ini mengatur mengenai penyusunan rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi PPK oleh instansi kementerian ya dan lembaga pemerintah daerah. Ayat 6 ditambah keterangan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK dan rencana aksi nanti akan ada perlennya ya. Itu. Oke, itu saya garis besar aja ya. Pasal 13 tugas Pokja ini apa berubah? Jadi redaksinya itu diubah ya. Awalnya kan kalimatnya itu di pasal 13 ya, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. Kalimatnya diganti menjadi melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali pengadaan langsung dan e-purchasing dengan pembelian langsung. Ini juga saya sering ditanya beberapa jam terakhir ini kok ada istilah pembelian langsung. Saya juga bingung jadi di atas ada definisi pembelian langsung nggak ya? Karena setahu saya pembelian langsung itu adalah definisi yang digunakan di PBJ desa, Bapak Ibu ya, yang sampai dengan 10 juta kalau tidak salah ya. Nah, jadi penafsirannya bagi saya ya transaksi yang di atas 10 juta itu pakai pokja pemilihan gitu ya. Nah, kita lihat saya dengar-dengar juga begitu ya di katalog nanti yang fitur mini kompetisi itu pakai pokja pemilihan katanya sih begitu ya. Menurunkan dari Perpres ini Bapak Ibu. Ya, kalimatnya dirubah nih. Perubahan ini memperjelas bahwa pengecualian tugas Pokja untuk e-purchasing adalah spesifik untuk e-purchasing pembelian langsung. Ya, kita belum tahu, nanti kita cari informasinya Bapak Ibu ya, dan mohon komentar ya pembelian langsung nih. Yang pasti pembelian langsung itu ada bagian dari terminologi di perasa di PBJ, pengertian di PBJ desa ya. Kemudian di pasal 14 agen pengadaan ini perubahannya apa? Di sini agen pengadaan ya, jadi Pokja pemilihan dan atau PPK itu diubah menjadi Pokja pemilihan atau PPK. Jadi salah satu saja. Ini mengklarifikasi bahwa tugas agen pengadaan itu bisa mutandis dengan tugas Pokja atau PPK, bukan keduanya ya. Nah, jadi hanya salah satu saja ya, gitu gitu ya dan frasa Pokja pemilihan dan atau PPK diubah menjadi Pokja pemilihan dan PPK di ayat 3-nya. Redaksi ini mengacu pada pelaksanaan tugas kedua peran yang tersebut secara umum memang berbeda ya. Di pasal 19 ini mengenai merek dan sebagainya ya. Ini saya masih gagal ya. Saya termasuk yang mengusulkan tag itu mengarah pada suatu merek kan kita nyari barang jasanya ya. Penyediaannya kan banyak yang jualan. Memang yang jualan Asus cuma satu. Ya kecuali kalau produknya itu memang
komponen ya, ini bisa jadi rantai pasoknya satu. Tapi pada prinsipnya kan baru produk itu yang banyak yang jualan gitu ya. Ya gitu ya, sepanjang memang produknya itu banyak rantai pasoknya ya. Tapi apa boleh buat masih belum bisa terima. Apa yang berubah di pasal 19 ini? Jadi redaksi huruf A, B, C, D ini sedikit disesuaikan. Ya, produk dalam negeri menjadi produk dalam negeri gede semua. Produk bersertifikat SNI menjadi produk bersertifikat standar nasional Indonesia. Itu ya, itu substansinya sama. Nah, lalu di sisi satu A ini ya, memberikan panduan tambahan bahwa penggunaan produk dalam negeri itu harus menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi dari kementerian yang memiliki perindustrian. Jadi itulah yang mungkin disampaikan pesan dari Bapak Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu ya, yang terkait dengan TKDN relaksasi dan sebagainya. Itu saya sih menerjemahkannya di sisipan pasal 1A ini, bahwa penggunaan produk dalam negeri harus menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri yang tercantum dalam daftar investasi yang dikeluarkan oleh Kemenpek. Kurang lebih seperti itu ya, bagian dari pasal relaksasinya ya. Pemahaman saya begitu ya. Kemudian ini penghapusan frasa toko daring ya, sehingga penyebutan merek untuk hanya katalog elektronik saja. Di pasal 20 pemaketan ya. Apa yang berubah? Langsung aja yang kuning ya. Jadi ini ditambahkan ayat 3. Ibu ya, pasal 2 pasal 3 maaf, pasal 20 ini ya. Kan pasalnya begini nih, pemaketan berorientasi pada keluaran masih tetap sama ini ya. Larangan ini larangan pemaketan ya, ini dan ini orientasinya antara tender seleksi dan pengadaan langsung ya. Ya, ini tetap sama. Nah, kita tambahkan ini ya, ayat 3 yang mewajibkan PPK mengalokasikan. Nah, ini yang jadi terus terang pertanyaan bagi saya dan mohon komentarnya juga ya. Apa yang nanti kira-kira eh, implementasinya. Jadi perhatikan di sini. Mewajibkan PPK mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang jasa untuk menggunakan produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Ya, ini sudah nggak ngomong urusan TKDN loh ya, ya ini produksi, tapi penekanannya bukan TKDN lagi. Penekanannya pada mewajibkan 40%-nya itu pada produk usaha mikro dan usaha kecil. Nah, penekanannya di sini tuh. Ya, 40% lagi. Sanggup nggak itu ya? Ini kalau instansi kayak kantor saya BMKG itu entah ada kayaknya pesimis ya, tapi mungkin bisa ya, ya. Diusahakan ya. Karena kalau instansi yang banyak beli barang-barang high tech begitu, kita lihat nanti implementasinya, kemampuannya. Jangan sampai usaha mikro dan usaha kecil ini hanya berupa bendera-bendera, calo, maklar, palu gada, bendera doang, pinjam bendera. Jangan sampai nanti prakteknya seperti itu ya. Namanya juga telaah ya. Kita lihat nanti prakteknya. Karena yang pasti di pasal 20 ayat 3 ini disisipkan kewajiban loh ini ya, 40% nilai anggaran. Kemudian disisipkan pasal 20A 20B ini unik ya Bapak Ibu ya, yaitu apa, memperkenalkan strategi pemaketan supply by owner untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini ya, supply by owner. Nah, ini 20A, supply by owner. 20B-nya memperkenalkan apa? Menjelaskan bahwa jenis sumber daya yang dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dengan cara pengadaan dan cara pengadaannya baik itu e-purchasing atau kontrak payung itu adalah dalam strategi supply by owner. Jadi ini ditambahkan apa-apa yang bisa dijadikan di kontrak payungkan. Ya, saya pernah bikin ini model dokumen supply by owner ini untuk Pemprov DKI Jakarta. Jika Anda ingin mendapatkan ini, Bapak Ibu, saya minta penugasan dengan hitungan swaklola ya, narasumber. Seperti itu caranya. Ya, saya punya model dokumennya, Bapak Ibu. Ya, pernah tahun lalu, Insya Allah ya, saya susun ini. Di Pemprov DKI itu sudah duluan ini tentang supply by owner. Ya, kami susun ini untuk eh, membuat model dokumen. Model dokumennya kayak bagaimana Pak supply by owner ini supaya akuntabel, terdatabis dengan baik, standar datanya, sehingga pengambilan keputusan ke depan itu lebih enak gitu ya. Nah, kita buatkan untuk Pemprov DKI pada saat itu. Kami serahkan pada BPPJ. Silahkan itu ya. Nah, itu ini pasal 20A 20B. Ini supply by owner. Ini sudah kita bisa tebak ya, karena memang sudah tahu di awal memang akan ada ini ya. Nah, kemudian pasal 21 ini apa yang berubah? Pasal 21 ini redaksinya sedikit disesuaikan ya. Pasal 21 ini mengenai konsolidasi pengadaan. Pasal 21.
Nah, ini sambil ini jalan juga ya, biar biar sama-sama jalan ya. Serit pasal 20A 20B. Nah, ini ya, ini pasal 21-nya ini. Ya. Pasal 21 si perubahan ya. Jadi disesuaikan dari persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia dan persiapan pemilihan penyedia menjadi persiapan pengadaan dan atau persiapan pemilihan penyedia pada pengadaan barang jasa melalui penyedia. Ini memperjelas tahapan konsolidasi saja, Bapak Ibu ya. Kemudian dikasih tanda slash garis miring ya. Pada PA, KPA, PPK itu diubah menjadi koma, bukan garis miring lagi. Ya, sehingga itu menjadi PA, KPA, PPK, dan atau UKPBJ. Ya, tidak substansinya sama. Ini redaksi saja Bapak Ibu ya, pasal eh, apa namanya? Pasal 21 ini redaksi saja. Ditambah ayat 3 ini ya, ini yang memberikan kewenangan pada Kepala LKPP untuk melaksanakan konsolidasi secara nasional dan kemungkinan pendelegasiannya tugas pada Menteri Keuangan Lembaga pada produk-produk tertentu. Nah, ini sudah dikasih payung hukumnya satu saat. Nah, nanti jadi kalau misalkan penugasan-penugasan konsolidasi itu bisa kepala LKP penugaskan menteri atau kepala lembaga nantinya. Sudah dikasih payung hukumnya di pasal 21 konsolidasi. Kemudian pasal 26 tentang HPS. Ya, ini sasaran APH ini Bapak Ibu ya. HPS apa yang berubah? Nih, pasal 26. Lanjut. Nah, ini ya pasal 26 ini. Pasal 26. Apa yang berubah di sini? Pasal 26 pada ayat 5 fungsi HPS itu lebih luas. Sebelumnya kan cuma 3 ya. Ini sekarang 5 ditambahin lagi ya. Jadi penentuannya fungsi HPS, penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sangka banding, penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam pekerjaan konstruksi dan penentuan penerbit jaminan. Poin C pada peraturan sebelumnya dihapus dan digantikan dengan poin C yang baru ini. Ya, jadi memperhatikan fungsi HPS ya itu dirubah akhirnya menjadi kayak begini kalimatnya. Nah, yang C-nya itu berubah penentuan bersyarat jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sangka banding. Tambah dengan ini ya, dua ini ya, yaitu penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peran utama dan pekerjaan khusus dan penentuan penerbit jaminan. Tuh. Di ayat 7, pengecualian penyusunan HPS ini untuk e-purchasing itu diperjelas dengan batasan paling banyak 100 juta saja. Sebelumnya tidak ada batasan nilai untuk pengecualian e-purchasing. Ini maksudnya apa pemahamannya? Ya, pokoknya kalau transaksi itu sekali transaksinya itu paling banyak 100 juta, nggak usah pakai APS, tetap seperti biasanya nggak apa-apa. Tapi begitu Anda masuk melakukan katalog, maka di Perpres ini membuat kebijakan. Anda disuruh bikin HP. Sebenarnya selama ini kita juga bikin ya namanya RPB atau RAB ya, gitu ya. Dan tetap yang kita perlu tekankan di sini pasal 26-nya apa terutama di ayat 6 tetap sama ya. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara ya. Ini tetap tidak dirubah. Ayat 8 mengatur batas waktu penonton HPS itu dihapus. Jadi tidak ada batasan 28 hari lagi umurnya. Jadi dihapus ayat 8-nya. Ini apa maksudnya yang dihapus ya? Ya, bagi saya Bapak Ibu ya, membuat perkiraan itu umurnya tidak bisa ditentukan 28 hari, apalagi ke barang elektronik, Bapak Ibu. Setiap hari berubah. Ya, saya membuat perkiraan harga pagi ini, sore nanti akan berubah. Ya, perputaran dinamika harga itu begitu cepatnya di masing-masing karakteristik produk barang jasa. Jadi saya cukup apresiasi dengan penghapusan ayat 8 ini. Tapi jangan diartikan malah sebaliknya ya. Ya, jangan diartikan malah sebaliknya. Oh, berarti nanti kalau pemeriksa auditor datang 2 tahun setelahnya, itu habis masih berlaku nggak begitu ya? Maksudnya kembali ke pasal 26 ayat 6 ya. Pasal 27 tentang jenis kontrak. Ini apa yang berubah? Nah, yang berubah langsung saja ke bawahnya ya. Nah, ayat 1 barang jasa itu ditambahkan jenis kontrak berbasis kinerja. Nah, huruf F. Nah, ini keren ini ya Bapak Ibu ya. Bagi saya mah keren ya. Ditambahin di pasal 27 ini ya. Pasal 27 ini cukup panjang ya. Kalau malas membaca langsung perubahannya aja di sini ya. Ini pasal 27 nih. Nah, ini nih pasal 27.
Nah, kan ini kan sekilas kalau membaca seperti ini kita nggak tahu bedanya di mana. Padahal itu bedanya di sini nih. Bapak Ibu di huruf F, angka satu huruf F ditambahkan jenis kontrak berbasis kinerja untuk barang jasa lainnya ya. Untuk barang dan jasa lainnya ditambahkan yang baru pasal 27 huruf F. Kontrak berbasis kinerja. Loh, ya. Itu gunanya telaah ini Bapak Ibu ya. Kalau Anda cuma baca perpres ini doang bingung. Mana ini nggak kelihatan, nggak dikasih warna. Lagian ini juga scan-scanan manual nih, bukan scan-scanan dari convert Word ke PDF. Jadi begitu susahnya Bapak Ibu saya membuat telaah ini Bapak Ibu ya, karena scannya scan yang buruk banget ini ya. Scannya bukan convert PDF ke apa Word ke PDF gitu. Ini scan-scanan manual ini Bapak Ibu. Jadi cara membuat telaahnya perjuangan bener. Ya, ayat duanya pekerjaan konstruksi itu ditambahkan juga jenis kontrak modifikasi putar kunci. Nah, ada lagi ya. Di angka 2 itu pekerjaan modifikasi turnkey dan kontrak berbasis kinerja juga ada. Dan kontrak payung itu dipindahkan dari ayat satu huruf D ke ayat 2 huruf G. Pindah tempat doang numberingnya ya. Ayat 3 untuk jasa konsultansi itu jenis kontrak jasa konsultasi non-konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi itu digabung jadi satu di ayat 3 ini menjadi jasa konsultansi tok ya saja ya nggak dipecah nggak dipecah lagi. Namun ditambahkan jenis kontrak payung ya, jenis kontrak payung. Jadi konsultansi itu bisa dipayungi sekarang ya. Sebelumnya itu hanya di non konstruksi saja dan kontrak berbasis kinerja. Jadi kontrak payung itu dulunya hanya di non konstruksi kan konstruksi pun bisa pakai kontrak payung ya, konsultan ya, konsultan konstruksi bisa. Jadi sudah ditambahkan di sini kontrak payung untuk konsultan konstruksi. Ditambah juga dengan kontrak berbasis kinerja. Ini menarik Bapak Ibu ya. Kami akan buatkan satu bukunya khusus nih ya, yang tematik ke karakteristik produk-produk barang jasa yang ada, Bapak Ibu. Apa kontrak berbasis kinerja itu bisa Anda terapkan di katalog tuh ya. Ayat 4 itu pekerjaan terintegrasi sebelumnya tidak ada ayat spesifik yang mengatur jenis kontrak pekerjaan terintegrasi ya. Nah, di Perpres 46/2025 ini ditambahkan ayat 4 ini yang mengatur jenis kontrak untuk pekerjaan terintegrasi. Ini tuh, Pak, pekerjaan terintegrasi ini jenis kontraknya apa nih? Nah, ini yang juga jadi pertanyaan. Nah, ini ditegaskan di sini ya, bisa lamsam, putar kunci, modifikasi putar kunci, atau kontrak berbasis kinerja itu pilihannya. Jadi nggak ada harga satuan di pekerjaan terintegrasi. Di ayat 8, ini penegasan tadi ya kontrak payung ya, redaksi ayat ini itu diubah mencakup kontrak payung pada barang jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi. Ya ditambahkan untuk spesifik bahwa kontrak payung itu sekarang untuk barang jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk kementerian lembaga pemerangkat daerah, institusi lainnya, atau yang dibutuhkan secara berulang. Nih, di divisi kontrak payungnya diperjelas di sini. Yang dibutuhkan oleh beberapa PPK dan berulang, Bapak Ibu. Atau yang berulang. Itu ya kata kunci dari ayat 8 ini kontrak payung. Ayat 9 ini kontrak putar kunci saya sendiri belum selama pendampingan pengadaan barang jasa di berbagai instansi belum pernah nemu secara real turnkey itu seperti bagaimana ya Bapak Ibu ya. Eh, Nah, ini ditambahkan bahwa rujukan bahwa kontrak putar kunci ini juga berlaku untuk pekerjaan terintegrasi. Nah, ini penyisipan ayat 9A ditambahkan ayat baru yang mendefinisikan dan menjelaskan ketentuan terkait kontrak modifikasi putar kunci ya. Turnkey ini bahasa Inggrisnya ini memang unik ya. Pada saat menuangkan ini dulu saya komentar juga ini ya, bukan kalau lebih enak pakai bahasa Inggris ya. Turnkey kan tidak semua bahasa Inggris itu pantas di bahasa Indonesia kan. Kalau gini kan lucu ini. Tapi ya sudah tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Yang penting ini kalau Indonesia Inggrisnya adalah turnkey ya. Jadi kontrak modifikasi putar kunci itu adalah untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi. Nah, kemudian kontrak biaya plus imbalan. Ini tidak ada perubahan substansi ya. Ini hanya penyelesaian redaksi saja. 10A ditambah ayat baru mendefinisikan kontrak berbasis kinerja yang berlaku pada barang jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, pekerjaan terintegrasi. Jadi, kontrak berbasis kinerja adalah untuk semua ya jenis pengadaan. Ya, semua jenis pengadaan bisa pakai kontrak berbasis kinerja. Nah, waktu penugasan
Ini menyesuaikan penggabungan jenis jasa konsultasi tadi. Ya, secara keseluruhan ini perubahan cukup signifikan ya, terutama dengan penambahan jenis kontrak baru, kontrak berbasis kinerja, modifikasi putar kunci, ya, turnkey ya, serta penggabungan dan penyesuaian ketentuan untuk berbagai jenis pengadaan tadi. Oke ya, kita apresiasi. Ini salah satu inovasi yang bisa membuat strategi pengadaan yang jauh lebih value for money menurut pandangan saya. Pasal 28, bentuk kontrak. Kalau tadi adalah jenis kontrak, ini bentuk kontrak. Nah, bentuk kontrak ini apa yang berubah? Langsung di sini saja. Bentuk kontrak ya yang diatur di pasal 8 ini pasal 28 ya, pasal 28. Bentuk kontrak kita langsung ke PDF-nya juga, pasal 28 kita sambangi langsung. Nah, kalau Anda baca begini kan bingung berubahnya di mana gitu ya. Nah, padahal ini berubahnya di sini nih ya. Bentuk kontrak. Surat pesanan itu kalimat frasanya dirubah menjadi surat atau bukti pesanan. Nah, lihat ya kan berubah kan surat atau bukti pesanan ya kalimatnya berubah frasa saja. Kemudian batasan pekerjaan konstruksi ya SPK itu dari 200 juta menjadi 400 juta pemaketannya ya. Kemudian ayat 5 batasan pengadaan barang jasa lainnya juga ini terkait dengan perubahan yang tadi ya, perubahan untuk pekerjaan konstruksi tadi di ayat 5-nya. Ayat 6 ini bentuk kontrak digunakan untuk eh, yang digunakan untuk e-purchasing disesuaikan redaksinya yaitu surat atau bukti pesanan. Di ayat 6a disisipkan pasal baru ya, ayat baru ya, bahwa dalam hal kontrak menggunakan kontrak lamsam, bentuk kontrak tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak. Ya ini ya, ayat 6a kami apresiasi Bapak Ibu ya. Bagi Anda Bapak Ibu yang belum tahu apa maksud kalimat ini Bapak Ibu, ini juga eh, menjadi satu fenomena ketika pemeriksaan audit itu ya. Karena kontrak lamsam auditor suka nggak bisa bedain ya kontrak borongan lamsam itu Pak, borongan Pak, dengan kontrak harga satuan gitu. Apapun pola pikirnya harga satuan kabeh gitu ya. Lah nggak menghargai pola borongannya dong itu namanya mengkhianati kesepakatan ya. Dan berbagai macam parameter variabel-variabel yang lain yang bisa dijelaskan terkait dengan ini. Jadi saya sangat mendukung apresiasi ini ya. Dalam hal kontrak menggunakan kontrak lamsam ayat 6A ini ya, bentuk kontrak ada yang satu ya tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak. Kuncinya adalah pemenuhan spesifikasi teknisnya, ruang lingkupnya per tahapan-tahapan pekerjaan atau total pekerjaan. Itu ya, ini apresiasi ini. Ayat 7 redaksi sedikit disesuaikan frasa sesuai sebelum sebelum peraturan menteri, hanya menambahkan frasa sesuai gitu aja ya dia 7. Nah, pasal uang muka ini apa yang menarik ini ayat 2 pasal ayat 2 pasal 29 ya. Uang tentang uang muka kita lihat ya soal. Nah, ini pasal 29 ini diubah secara signifikan ya untuk memberikan ketentuan uang muka yang lebih rinci dan berpihak pada usaha mikro, kecil dan koperasi ya dengan membagi besaran uang muka itu dengan rentang nilai kontrak ya. Ditambahkan uang muka paling sedikit 50 persen dari usaha mikro dan ruang luar biasa. Sebenarnya uang muka itu kebijakan yang dari sudut pandang pelaku usaha. Kalau pelaku usaha itu paham benar itu nggak terlalu menarik kan? Dia harus nyari jaminan paling-paling baru menarik itu kalau dia bisa dapat uang mukanya itu dari asuransi ya nyetor sekian persen ya dapat gitu ya. Nah, tapi kalau yang dari bank itu benar-benar apa yang dia dapatkan uang muka kata dia dapat uang muka 100 juta ya nyetor aset sebesar 100 juta nggak apa bedanya dengan pegadaian. Mending gadekan barang aja. Tapi ya memang banyak yang masih menarik dan ini malah di Perpres yang baru ya eh, dibuat lebih wow lagi nih. Bisa separuh. Makanya kalau usaha usaha mikro, kecil, koperasi, UMKK ini kuncinya adalah makanya saya punya buku yang khusus mikro, kecil, koperasi nih. Ini buku keren ini, buku kecil koperasi ini. Ya, kelihatan terbalik ya. Mengelola risiko keuangan, panduan praktis untuk usaha mikro. Kemudian ini panduan pengambilan keputusan bisnis UMKK, analisis keuangan sederhana. Nih, cari di Google Playbook ya. Dua buku ini ada di Google Playbook, tinggal dibeli saja. Nah, masuk Play Store, kemudian tab buku, book ya, kemudian tinggal dibeli, bacanya lewat Play Store. Gitu ya. Oke, jadi ini uang muka ya, ini nah, ditambahkan
ketentuan uang muka paling sedikit 30% untuk kontrak yang di atas 200 juta sampai 2,5, kemudian 30% dengan nilai kontrak lebih dari 2,5 sampai 15 miliar, dan seterusnya. Ya, tentang uang muka. Pasal 30 ini mengenai jaminan, ya, jaminan. Jadi di ayat 2 di pasal 30 ini frasa pengadaan barang yang dilakukan secara terintegrasi itu berubah menjadi pekerjaan terintegrasi, lebih simpel ya, lebih simpel. Pekerjaan terintegrasi. Nah, kemudian di ayat 2 di ini hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi diubah menjadi untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi. Sehingga ini Bapak Ibu ya, kewajiban sanggah banding, kewajiban jaminan sanggah banding itu untuk mencakup pekerjaan terintegrasi yang sebelumnya itu hanya pekerjaan konstruksi. Jadi sanggah banding sekarang yang modelnya pekerjaan terintegrasi juga harus ada jaminan sanggah banding kalau itu mekanismenya adalah mekanisme proses pemilihannya tender apa itu ya. Nah, pasal 33 jaminan pelaksanaan apa yang dirubah di sini huruf B. Pasal 33 ya. Pasal 33. Nah, ini pasal 33-nya ya di huruf B apa yang berubah di sini sebelumnya mengecualikan pengadaan berasal melalui e-purchasing itu dari jaminan pelaksanaan. Itu kini dihapus. Jadi ini Bapak Ibu berarti pengadaan barang jasa melalui e-purchasing itu enggak lagi otomatis dikecualikan dari kewajiban jaminan pelaksanaan. Nah, ini yang sejujurnya saya harus katakan ini sedih Bapak Ibu ya. Ya. Eh, saya tidak tahu persis apa asbabun nuzul dulu ada istilah jaminan pelaksanaan, tapi kita bisa memaklumi Bapak Ibu ya dulu itu betapa pelaku usaha pemerintah itu kan rata-rata bendera, calo, makelar, palu gada itu Bapak Ibu ya. Sehingga orang berpikir "Ah, nanti biar dia nggak lari pakai jaminan pelaksanaan." Nah kalau sekarang kita lo beli ke toko, tokonya ya tenanan, toko beneran gitu. Malah belinya di marketplace lagi pakai jambel. Nah ini ayat 2 huruf B ini Bapak Ibu ya di pasal ini ya pasal 33 ini ya itu yang dulunya ini ada nih dihapus ini. Jadi jaminan pelaksanaan tidak diperlukan itu hanya untuk pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh penyedia gitu tok ya. Jadi esensinya apa? Pengadaan alat e-processing itu nggak lagi otomatis dikecualikan gitu ya. Eh, Nah sekarang jaminan pelaksanaan ini wajib dak gitu ya. Ya kalau dengan seperti ini jadi perintahnya wajib semua. Berarti apakah telah saya salah kalau saya mengatakan beli gorengan hanya 100.000 lewat katalog pakai jaminan pelaksanaan? Ya, beli catering 1 juta, 2 juta pakai katalog, pakai jaminan pelaksanaan. Salah apa tidak kira-kira Bapak Ibu kalimat saya ini? Silahkan komentar ya. Barangkali pemahaman saya salah Bapak Ibu ya. Karena saya mencari hubungan di pasal-pasal yang lain nggak nemu Bapak Ibu ya. Sehingga dengan ayat 2 di huruf B ini dihapus ya. Jadi semua pakai jampel gitu jadinya. Waduh. Itu gorengan nggak jampel ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Semoga ada penjelasan lebih bijak lagi, Bapak Ibu ya. Ini yang bagian cukup saya sedih. Ya, moga-moga pemahaman saya tidak tidak ini ya, Bapak Ibu ya, keterbatasan, kebodohan saya, Bapak Ibu ya. Nanti silahkan mohon dikomentari. Yang pasti ini kalimatnya apa adanya, Bapak Ibu, bahwa yang dulu itu bunyinya di sini e-purchasing dihapus, ini ya, dihapus. Jadi kalau beli gorengan 1 juta untuk rapat pakai jampel. Eh, Kecuali jampel itu nggak wajib gitu ya. Ini jampel itu wajib nggak sih di Perpres? Nah, kita lihat, coba lihat. Ini perintah soalnya ini. Itu Bapak Ibu. Pasal 38. Pasal 38, Bapak Ibu, itu tentang metode pemilihan ya, apa yang berubah di sini? Ya, langsung aja ke sininya ya. Di pasal ini frasa toko daring dihapus ya, menyelaraskan di pasal. Kemudian pengadaan langsung seperti yang tadi dijelaskan, pekerjaan konstruksi itu jadi 400 juta ya. Misalnya tidak ada batasan ini dipisahkan sekarang ya, dipisahkan dari numbering ya, sub ayat ya. Kemudian di ayat 5 kriteria keadaan tertentu untuk penunjukan langsung. Nah, ini yang bagian yang saya nggak terlalu berani mengomentari, tapi semoga Bapak paham maksud saya ya. Ini kalau apapun yang menghalangi sebuah kebijakan, ya kebijakannya yang dirubah. Nah, ya.
Ini penunjukan langsung Bapak Ibu ya. Sebenarnya pengadaan itu ya sudah penunjukan langsung ya pengadaan itu ya kan. Beli itu kak misalkan saya mau nyari laptop di BEC Bandung Store. Ya kan yang jualan banyak gitu. Kalau yang kondisinya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu di ayat 5 itu ada perubahannya coba ya. Huruf A ya untuk kriteria keadaan tertentu penunjukan langsung. Itu redaksinya menjadi pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden. Ya, sebelumnya terkait dengan penyiapan kegiatan menindaklanjuti komitmen internasional kalimatnya diganti menjadi begini nih huruf A-nya. Wah keren nih, weh. Entah ini wes. Ya, keren pokoknya ya. Ini lihat pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden. Jadi nggak ada lagi tuh kalimat yang ini nih menindaklanjuti kegiatan mendadak, menindaklanjuti komitmen internasional. Nggak ada lagi ya. Huruf B, redaksinya dirubah menjadi frasa untuk menindaklanjuti komitmen internasional. Ya nggak ada ya. Nggak ada lagi. Huruf B-nya cuma begini doang nih. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh presiden, wakil presiden. Tuh ya, ini sebenarnya lebih enak kok ini Bapak Ibu ya. Tapi ditambah yang huruf A ini Bapak Ibu ya, silahkan komentar ini maksudnya apa ini? Ya, maksudnya apa ini huruf A ini? Pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden itu adalah kriteria penunjukan langsung baik barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Silahkan komentar Bapak Ibu ya. Nggak berani saya komentar di sini ya. Huruf G diubah di dua redaksinya itu menggunakan izin dari pemerintah itu di dirubah ya di huruf G yang merubah gitu kalimat aja Bapak Ibu ya. Jadi pekerjaan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Dah itu aja. Jadi kalimat yang ini ya izin dari pemerintah dihapus ya menghilangkan koma sebelum frasa izin apa merubah ya sebelum frasa izin dari pemerintah ya huruf G. Ya. Nah, maaf, huruf H ya ini ya. Barang pekerjaan eh, konstruksi jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Kemudian hal yang lainnya seperti permintaan berulang repeat order sebagai kriteria keadaan tertentu untuk penunjukan langsung. Permintaan berulang repeat order dia ditambahkan huruf K ya. Nah, ini permintaan berulang diperoleh untuk penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang sama. Oh, kaget nggak Bapak Ibu? Dulu masih ingat tidak? Yang namanya repeat order hanya untuk jasa konsultansi. Sekarang repeat order bahkan dijadikan kriteria penunjukan langsung untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang sama. Oh, keren nggak itu? Sebentar ya nanti ya. Kita lihat turunannya kayak bagaimana nanti ya. Kita lihat Bapak Ibu. Keren nih, repeat order nih. Bukan konsultan tok ya. Ya ini sebenarnya konsepnya masuk akal loh ya. Beli itu pelanggan gitu ya. Belinya ke pelanggan gitu. Nah, ayat 8 mewajibkan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional untuk beberapa metode pemilihan penyedia dalam nilai tertentu ya. Pengadaan langsung di atas 50 juta, penunjukan langsung, tender cepat, tender dari seperti itu di ayat apa namanya di ayat 8 ya. Jadi kalimat pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konsumsi, jasa lainnya dengan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung yang di atas 50 juta, pemilihan langsung dan itu ya. Itu wajib kalau ini wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional yang paling sedikit di atas 50 juta. Ya, jadi kalau yang sampai dengan 50 juta nggak wajib gitu ya maksudnya ya. Ya, dicatat saja Bapak Ibu ya. Penting justru supaya membuktikan akuntabilitas kita. Pasal 39, apa yang berubah? Pada ayat 2 lingkup penggunaan metode evaluasi sistem nilai itu dirubah dari pengadaan barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya menjadi pengadaan barang, jasa lainnya, atau pekerjaan terintegrasi. Jadi ini menghilangkan pekerjaan konstruksi dari daftar pengadaan yang pakai sistem nilai. Jadi sekarang pekerjaan konstruksi Bapak Ibu sudah nggak boleh lagi pakai sistem nilai.
ya. Tapi ditambahkan pekerjaan terintegrasi pada sistem nilai kan memang iya ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu ini poin pentingnya ya di pasal ini. Kemudian pasal 41 metode pemilihan penyedia jasa konsultansi ini ya. Apa yang berubah di sini yang berubah langsung aja ke bawahnya ya. Ini pasal paling salah satu yang paling riwah ya, panjang. Ini ada pasal 41A nih. Bapak Ibu ya, memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai arahan presiden yang menjadi salah satu kriteria keadaan tertentu untuk penunjukan langsung tadi. Ya, pasal ini tuh menjelaskan bentuk arahan presiden, kemudian kewajiban menteri kepala lembaga untuk mendokumentasikan dan mengkonfirmasi arahan tersebut, serta prosedur penetapan penunjukan langsung berdasarkan arahan tersebut. Pasal 41A, Bapak Ibu ya. Pasal 41A. Yang ngeri-ngeri sedap nih pasal. Ya. Ini ya, arahan presiden itu dituangkan dalam apa? Risalah rapat, memorandum, dokumen lainnya. Ya, ini penjelasannya ada di telaah yang bagian atasnya tadi ya, yang bagian atas-atasnya ini. Sudah dijelaskan di sini. Ya, perubahannya. Pasal 44 kualifikasi penyedia. Ini apa yang berubah di sini di ayat 3. Ditambahkan huruf C yang menetapkan bahwa penunjukan langsung pengadaan barang, konsumsi, jasa lainnya pada usaha dan semuanya dilaksanakan dengan pasca kualifikasi. Wes. Jadi sebelumnya itu penunjukan langsung itu masuk dalam pra loh Bapak Ibu ya. Di huruf C. Sekarang ini Bapak Ibu ditambahkanlah penunjukan langsung itu pakai pasca gitu ya. Ini termasuk logis juga ya. Logis juga ya. Karena ini penunjukan langsung malah lama pakai pra ini gitu ya. Penunjukan langsung ya kan nggak sesuai kayak namanya nih penunjukan langsung pakai pra gitu ya. Tapi ya udah itulah Bapak Ibu ya ini cukup good news ya bagi saya ya di ayat 5 huruf C ini. Jadi yang pasal kualifikasi itu ditambahkan penunjukan langsung. Kemudian ayat 5 huruf C ini yang sebelumnya mencantumkan penunjukan langsung sebagai metode pra ini dihapus ya. Ini konsisten dengan yang huruf C di ayat 3-nya di ayat 5-nya ini ya. Kemudian di ayat 8A ini menetapkan bahwa persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja penyedia. Jadi ditambahkan satu persyaratan kinerja penyedia. Ini seberapa kuat nanti ini Bapak Ibu ya. Penilaiannya apalagi ini kan sudah berubah fitur ya. Sudah berubah fitur penilaian kinerja penyedia yang versi 5 ke versi 6. Skornya menjadi nol lagi gitu ya. Kemudian kinerja penyedia disikap tuh bagaimana nanti itu ya. Nah, itu yang kalau yang disikap kan nggak nol lagi kan masih tetap ya. Nah, itu bagaimana gitu ya? Yang belum punya ya, bahkan nggak dinilai gitu ya. Nah, kita lihat nanti. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, kinerja penyedia menjadi salah satu persyaratan kualifikasi. Nanti kita lihat perubahan di Perpres, apa, peraturan LKPP-nya. Di 8A ini ditambahkan Bapak Ibu. Nah, ini ya, persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja penyedia. Ditambahkan di sini. Oke, pasal 47, swaklola. Nah, apa yang berubah? Yang berubah di sini di ayat 2 huruf A ada frasa melakukan kesepakatan kerjasama. Nah, ini diubah menjadi dapat melakukan kesepakatan kerjasama. Jadi ini memberikan opsi atau diskresi Bapak Ibu ya, nggak harus pakai kesepakatan kerjasama itu ya. Jadi di ayat 2 huruf A nih ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ayat 2 huruf B frasa kesesuaian dengan kesepakatan kerjasama dihapus Bapak Ibu ya. Dan ditambahkan ayat 6 yang memungkinkan. Nah, ini saya sudah terus terang pertanyaan. Kalau lihat di bawah-bawahnya juga, ini berarti nanti ini Bapak Ibu ya, swakelola itu bisa pakai e-purchasing. Jadi pelaku apa yang menawarkan produk barang jasa di katalog elektronik itu tidak hanya pelaku usaha tapi juga non pelaku usaha. Pemahaman saya sebegitu kalau lihat ayat 6 ini Bapak Ibu ya. Ya, koreksi saya jika saya salah ini Bapak Ibu ya pasal 47 ini Bapak Ibu ya. Jadi ormas, kampus gitu ya. Kampus-kampus PTNBH, kampus BLU itu bisa nawarin itu. Kalau mau di katalog pemahaman saya begitu Bapak Ibu ya. Nanti koreksi jika saya salah ya. Jadi ini untuk melaksanakan sekolah tipe 1, 2, 3 dapat dilakukan melalui. Awal itu saya berpikir oh mungkin ini yang penyedia dalam swakelola gitu ya. Loh, rupanya ada di bawahnya itu penyedia dalam swakelola itu kan pembelian membutuhkan material bahan alat maka wajib menggunakan bla 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 UMKK kemudian lewat metode
e-purchasing. Oh, berarti bukan ini. Di ayat 8 sudah di awalnya ini saya berpikir ini penyedia dalam swaklola. Misalkan kalau misalkan ngechat gitu ya. Oh, kita ngechat kita belikan sendiri lewat katalog misalkan gitu ya. Nah, itu begitu pikir saya begitu. Tak Tak pikir, wah, rupanya beda. Sudah dijelaskan di ayat 8 nih. Jadi ini kalau membaca ayat 6 ini berarti tipe swaklola tipe 1, 2, dan 3 itu, jadi katalog itu bisa jadi isinya itu kampus atau bahkan instansi pemerintah bisa nawarin tuh ya. Kan tipe 1. Yang satker PNBP kan banyak instansi pemerintah. Satker-satker pengelola PNBP. Ya, bisa nawarin di katalog ya berarti ya. Ini entah ini terobosan atau bagaimana Bapak Ibu, atau moga-moga bukan karena ketidakmampuan membedakan swaklola dan penyedia, Bapak Ibu. Ya, dua cara pengadaan swakelola dan penyedia. Bedanya apa? Kalau swakelola kita bertransaksi bukan dengan pelaku usaha, tapi kalau penyedia kita bertransaksi dengan pelaku usaha. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa kok pemerintah melahirkan swakelola? Karena pemerintah menyadari bahwa kita bertransaksi belanja tidak harus dengan pelaku usaha. Kita bisa bertransaksi dengan kampus, bisa dengan satker PNBP kita sendiri misalnya, bisa dengan organisasi masyarakat itu bukan pelaku usaha, ya. Kelompok masyarakat itu bukan pelaku usaha, gitu ya. Nanti kita lihat itu Bapak Ibu statusnya bagaimana ini ya, ayat 6 ini ya, pasal eh, 47 ayat 6. Kita lihat perkembangannya ya. Di dalam ayat 7 yang mewajibkan penggunaan dan ini ayat 8 mengatur bahwa pembelian material, bahan, alat tersebut didasarkan dengan metode e-purchasing ya. Nah, ini yang juga cukup menjadi faktor penghambat manakala itu soal tipe 3 tipe 4 Bapak Ibu. Kan mereka nggak punya akun katalog. Bagi saya, Bapak Ibu, ya kalau sudah diserahkan ke masyarakat, ya serahkan. Kita kunci outputnya, Bapak Ibu. Ruang lingkup kinerjanya kita kunci. Malah kita atur-atur barangnya harus pakai katalog. Gitu. Ini emangnya ngasih duit gak ikhlas itu ya. Ini pandangan saya ya. Bapak Ibu ya. Ikhlaskan. Yang penting kita sudah review ya kewajaran harganya. Nggak ada yang markup. Normal. Sudah serahkan gitu. Apa metode mereka. Ini disuruh begini ya, kita lihat nanti. Ini pandangan saya Bapak Ibu ya. Ini kita lihat penerapannya kayak bagaimana nanti. Ya, bikin ruwet sendiri malah ini kalau kata saya. Kalau bagian yang ini ya. Ayat 9 ini mengatur bahwa pembelian material, bahan, alat dengan e-processing itu selalu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan. Ya, nih kita apresiasi di ayat 9-nya ini ya. Di ayat 9 memberikan relaksasinya. Jadi alhamdulillah ya masukan-masukan diterima juga ya. Jadi kalau yang bagi yang masih bersikukuh tuh ya ngasih duit ke ormas, pokmas tapi suruh pakai e-purchasing gitu. Ya, itu ya tergantung kesiapan ya. Ya, mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan swakelola. Jadi kalau kalau saya ya kalau diserahkan ke ormas pokoknya sudah kita itu kunci kinerjanya, ruang lingkupnya, beli mau kemana kayaknya terserah gitu loh. Apa ya Bu? Gitu. Nggak malah unsur purchasing. Makanya jadi apresiasi ada ayat 9 ini ya. Alhamdulillah. Dia menetapkan batas waktu pelaksanaan pembelian material, bahan, peralatan dengan e-purchasing yaitu paling lambat 1 tahun setelah Perpres ini ya. Batas waktu pelaksanaan pembelian material dengan e-purchasing yaitu paling lambat 1 tahun dari Perpres ini. Jadi ini bagi yang itu ya. Jadi ini ya kalimatnya pembelian material, bahan, alat dengan metode e-purchasing untuk usaha tipe 3, 4 dilaksanakan itu paling lambat 1 tahun setelah Perpres ini mulai berlaku lah. Ya ini Bapak Ibu ya. Ini ruwet nih Bapak Ibu. Ya ini malah ngasih duit gak ikhlas ya begini. Ya ini pandangan pribadi ya Bapak Ibu ya. Pandangan pribadi Bapak Ibu ya. Kalau suruh beli di Shopee Topet malah lebih enak. Atau beli ke toko langsung lah. Toko material gitu. Oh, toko material itu punya akun katalog. Kalau enggak. Ya, padahal toko semennya ada di depan mata ini. Nggak bisa dibeli gara-gara harus pakai katalog. Ngirimnya dari luar kota misalnya begitu. Itu bisa jadi kayak gitu loh nanti kejadiannya Bapak Ibu. Ya, tolong dipertimbangkan ya para pemangku kebijakan ya. Ya kami apresiasi kasih waktu 1 tahun tapi ujungnya kan khusus juga ini ya. Awalnya saya pikir ini pasal ayat 9-nya ini kami apresiasi lah. Ini ayat 10-nya agak jadi apresiasi kayak gitu. Ya, ini namanya juga telah ya begitu ya Bapak Ibu ya pro kontra ya. Seperti itu. Oke.
Di pasal 50 nih, pasal 50 pelaksanaan pemilihan ini apa yang berubah di kewajiban pelaksanaan e-purchasing diubah. Sebelumnya wajib untuk barang jasa yang menyangkut kebutuhan nasional strategis yang ditetapkan Menteri Keuangan Lembaga, kini di kalimatnya di ayat 5 ya, di ayat 5 di pasal 50 nih ya, pasal 50 ayat 5 ini, Bapak Ibu, pasal 50 ayat 5 kalimatnya pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Wah, beli suruh beli pakai katalog kabeh. Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu, ya. Makanya wajib beli buku Jago e-purchasing ini ya, supaya tata kelolanya akuntabel nih Bapak Ibu ya. Jago e-purchasing katalog versi 6 ya. Ini ya katalognya cuma ada satu versi sekarang ya. Versi 6. Itu ya. Ini wajib ya sekarang ya. Ya, ini kalimatnya begitu loh sekarang ini. Dan kemudian ditambahkan pengecualian dari kewajiban e-purchasing ini dalam kondisi tertentu, seperti ketidakmampuan katalog memenuhi kebutuhan atau pertimbangan efisiensi efektivitas. Ya, alhamdulillah ya ada 5A ya. Semoga para pemeriksa termasuk aparat penegak hukum tidak membacanya dipotong karena ada ayat 5, ada ayat 5A ya. Pengecualian itu dalam hal tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spektek, waktu, lokasi loh ya, lokasi loh, dipertimbangkan loh, layanan loh. Itu ya kebutuhan itu aspeknya itu adalah aspek volume, spektek, waktu, lokasi dan layanan. Itu yang saya sering sampaikan. Kalau mengartikan kita itu sebuah kebutuhan jangan hanya dari spektek tok. Wah, asal ada TKDN dibeli. Nggak begitu, Bos. TKDN itu cuma satu dari komponen spektek. Ada aspek volume, ada aspek waktu, ada aspek lokasi, ada aspek layanan loh. Ini bagus nih, keren. Ya, ayat 5A. Mungkin ini jangan dipotong pasalnya ya. Ya, itu. Ayat 5, ayat 5. Itu berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Wah, keren ya. Ini apresiasi nih, Pak Emin dan teman-teman. Wah, keren. Ya, ayat 5A ini. Jadi, kata wajibnya nih di atas itu direlaksasikan di ayat 5A-nya. Ini berarti ayat sisipan ini berarti ya. Pengecualian kewajiban melaksanakan e-purchasing dilakukan berdasarkan penilaian PPK. Jadi bebannya di PPK meneh ya. Dan ketentuan lebih lanjut yang mana itu diatur dalam perlem nantinya ya. Ini kita lihat turunan dari perlemnya, nanti kita akan kasih masukan untuk ini. Intinya adalah PPK, penilaian PPK. Jadi ini harus kuat diidentifikasi kebutuhan, analisis pasar, ya termasuk di situ ada kewajaran harga, referensi harga, kemudian kuat di analisis pasar berbasis merek ya, kemudian RFI, spend analisis harus kuat di situ. Dan juga pemaketan. Barulah penilaian PPK itu kita bisa mengambil keputusan dari aspek volume, teknis, waktu, lokasi, layanan. Gitu ya. Di pasal 50 ayat 5 dan 5A. Jadi jangan hanya lihat ayat 5 tok ya, gitu. Oke. Jadi kalau sekarang ditanya wajib Pak, wajib kalau nah gitu. Artinya sebenarnya kalau bahasa gampangannya nggak wajib. Kalau Mbak ya, kalau saya ditanya sekarang kalau saya ditanya kenapa ibu katalog itu wajib nggak wajib. Eh, Pemahamannya bagaimana? Ya kalau kita bacanya 5 dan 5A lah. Kalau baca 5 tok ya wajib. Ya. Kalau bacanya 5 ada 5A jadi nggak wajib. Ya. Dalam hal kan gitu. Ya. Itu kalau saya sekarang ditanya sudah bisa jawab sekarang Bapak Ibu ya. Katalog itu wajib nggak? Nggak wajib bos. Katalog ya dengan di Perpres pasal 50 ayat 5 dan 5A ini katalog elektronik versi 6 tidak lagi diwajibkan. Tapi memang diprioritaskan memang iya gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, karena harus melihat ini ya aspek volume, spektek, waktu, lokasi, layanan dan juga pertimbangan lebih efisien dan efektif dan itu atas penilaian PPK. Seperti itu. Kita apresiasi ya. Pasal 51 ini terkait dengan tender seleksi gagal apa yang berubah Bapak Ibu? Yang berubah di sini adalah tender seleksi gagal ternyata terdapat beberapa perubahan ya. Kriterianya terindikasi. Ya, nah, ini terindikasi. Di huruf E, F, dan I ditambahkan kata terindikasi. Ini pasal
apa namanya pasal 51 ini tadi ya, terindikasi. Penjelasannya di yang di atasnya ya, penjelasannya ya. Terindikasi Bapak Ibu. Yes, pasal 51. Nah, ini ya ditambahkan kata-katanya ada kata-kata terindikasi di ayat 2 ya. Nah, ini ya. Seluruh peserta terindikasi. Nah, ini juga efek. Seluruh peserta terindikasi. Nah, ini ya. Tuh, jadi di huruf E, F, dan I di kata terindikasi. Wah, ini ngeri ya. Terindikasi ini luas ya soalnya ya. Waduh, kacau. Ya, moga-moga ini dimaknai dengan positif ya Bapak Ibu ya. Ini terindikasi ini kayak karet banget. Ya, gitu ya. Kalau terindikasinya itu dari aspek gratifikasi suap sih oke ya. Kalau terindikasinya salah prosedur gitu, waduh orang menyangka salah prosedur itu harus orang kompeten nih. Yang suka ngomong salah prosedur malah orang yang nggak kompeten, tapi ngomong salah prosedur. Ya. Ngeri, tapi punya kuasa kan takut kita Pak ya. Nah, ini huruf tender cepat gagal juga ya terindikasi. Kemudian kriteria tender seleksi gagal dinyatakan oleh PAKP diperluas menjadi kriteria baru terkait alokasi anggaran. Jadi di ayat 5 di huruf J ya, di ayat 5 apa namanya di huruf J itu ditambahkan ya terkait dengan alokasi anggaran. Kemudian di ayat 6 huruf B, redaksi dirubah dan dari dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung menjadi dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung. Di ayat 6-nya ini, pasal 51 ayat 6-nya. Ya, ini masih 51 ya. Tindak lanjutnya ya dilanjutkan. Nah, ini yang unik di ayat 7 nih Bapak Ibu ya. Nah, ayat 7 ini ya, ditambahkan opsi penyampaian penawaran ulang. Ya, dulu sempat dihilangkan nih muncul lagi nih ya. Dan namanya unik lagi, A1. Penyampaian penawaran ulang ya dulu kalau tender seleksi gagal itu ya evaluasi ulang tender seleksi ulang gitu ini penyampaian penawaran ulang di pasal 52 ya nanti video ini akan kita potong dan kita lanjutkan di bagian yang kedua ya ini masih separuh jalan hampir kurang sedikit sih sebenarnya ya tapi tetap kita akan potong video ini dia pelaksanaan kontrak. Jadi ditambahkan ayat 3 yang mewajibkan penggunaan material, bahan, alat produk dalam negeri dan atau produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri sesuai dengan tercantum dalam dokumen penawaran apabila dibutuhkan dalam ini kalimatnya apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ya. Jadi bacanya sekali lagi bacanya harus utuh ya. Bapak Ibu di ayat 3 ya. Ini ya, apabila pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material, bahan, alat, maka wajib menggunakan bla bla tadi ya. Itu seperti yang tercantum. Ya, sekali lagi ya, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material bahan, ya, itu. Pasal 54 perubahan, Anda kayak adendum nih. Apa yang berubah? Ini yang berubah ini adalah di ayat 3-nya, pasal 54. Jadi pengecualian terhadap batasan penambahan nilai kontrak 10% ini jika perubahan kontrak disebabkan oleh keadaan darurat. Jadi dalam kondisi darurat penambahan nilai kontrak itu bisa lebih dari 10%. Pasal 54-nya ya, pasal 54-nya bisa lebih dari 10%. Jadi dirubah dari sisi itu ya, Bapak Ibu ya. Kondisi darurat dalam hal perubahan kontrak disebabkan adanya keadaan darurat maka bisa lebih dari 10%. Wah, kita apresiasi ini ya. Baik. Kemudian di pasal 59 ini kondisi darurat itu ya. Pada ayat 2 huruf E lingkup pemberian bantuan kemanusiaan itu diperluas. Nah, ini saya mau komentar lebih dalam nggak terlalu berani Bapak Ibu ya. Anda baca sendiri huruf E ini kalimatnya lingkup pemberian ini pasal ini ya, pasal keadaan darurat, penanganan dalam keadaan darurat, Bapak Ibu. Keadaan darurat. Jadi pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana. Ya,
Jadi ini memperjelas bahwa penanganan keadaan darurat itu bisa mencakup pemberian bantuan kemanusiaan di dalam negeri saja. Dulu itu cuma di luar negeri tok gitu ya. Kemudian pasal pengecualian ya, pasal pengecualian. Oke, masih ada beberapa yang akan kita ulas nanti ya pasal 61 ini ya. Pasal 61 ya tentang pengecualian, kemudian tentang perubahan di bab 8 ya, kemudian di pasal 63 tentang pengadaan barang jasa internasional, pasal 64 dana pinjaman luar negeri dan hibah, kemudian perubahan di bab 8 bagian ke-6 itu PPJ desa ya. Kemudian pasal 6 tentang pengembangan produk dalam negeri, pasal 67, kemudian pasal 68 tentang aspek berkelanjutan, telaah pasal 70 ya lingkup pengadaan secara elektronik, telah pasal 71 sampai 73, telah kemudian telah pasal tentang sumber daya manusia pengadaan ya dari soal 74, 74A, 74B, 75 tentang pengaduan masyarakat, pasal 77 ini yang menarik Bapak Ibu ya di pasal 77 ini itu ya akan diulas nanti Bapak Ibu dan termasuk sampai kesimpulan akhirnya di di bagian yang kedua dari pembahasan telaah pasal perubahan ya pembahasan telaah pasal perubahan di Perpres nomor 46 tahun 2025. Sukses, jaga integritas.